Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program kami BBM Bincang-Bincang Milenial bersama aku Miss Narianti. Oke, baik, kali ini tamu kita sosok pemuda, aktivis muda yang ada di Banua, ganteng, berbakat, dan banyak fansnya tentunya. Pada penasaran kan? Ini dia Maulana Khalid. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dari BBM Bincang-Bincang Milenial. Sebenarnya kalau kata orang Banjar tuh bakuah banar tadilah perkenalannya luar biasa. berlebihan enggak. Ya, perkenalkan dulu, nama aku Maulana Khalid, sering disapa dengan Khalid. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, aku adalah seorang aktivis juga. Sebenarnya jangan dikupas tuntas ya, nanti aja kita kulik ya. Oh iya. Silakan. Sama siapa nih? Miss Narianti dong. Miss Narianti. Iya. Kita udah lama ya nggak ketemu ya. Lama banget. Kemarin kita Kemarin ketemu. terakhir pas ini ya, pas kita jadi panitia ini. Enggak. Jaga haul. Oh ya, kita tim kesehatan ya. Tim kesehatan. Tim kesehatan. Iya. Jadi Pas haul seorang Abang Miss Na ini lulusan dari Akademi Keperawatan. Oke. Seorang perawat. Kemarin kita jadi haul Abah Guru Sekumpul kemarin. Bener. Ya, kita ketemunya. Aku nih manggilnya apa sih, Khalid? Aku biasa manggil Khalid. Iya, biasa manggil Khalid. Sebenarnya sih seharusnya aku manggilnya kakak gitu kan, atau abang. Atau Mas. sayang? Oh, jangan. Jangan dong. Jangan, nanti baper. Jangan sayang dong. Nanti Mas si itu marah. Enggak, yang lagi tugas nanti yang itu gimana? Oh, marah. jangan. Iya. Ya kan seharusnya aku tuh manggil kakak gitu sama Khalid kan. Emang umurnya berapa sekarang? 19 kan? 19. Aku 18. Beda setahun aja dong. Bohong. Enggak ya? Berapa sih? Aku 23 tahun. 23 tahun. Kelahiran berapa tuh? Ya segitulah. Pokoknya 23 aja. 23 tahun. Ya. Kan beda berapa tahun kita Iya. kan? Iya. Tapi aku tetap manggil Khalid gitu. Biar nyaman aja. Iya, biar kita enak Lebih- gitu kan. lebih akrab. Karena kebiasaannya emang gitu. Oke. Kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang kesibukan aku selain menjadi seorang aktivis, aku juga alhamdulillah kan kemarin diamanahi menjadi seorang nanang Kabupaten Banjar. Terus karena aku juara 1 kemarin, Oke. jadi aku dikirim ke tingkat provinsi dan alhamdulillah lagi diamanahi lagi menjadi wakil 4 nanang kebudayaan Kalimantan Selatan. Dan setelah itu aku diamanahi lagi nih dari kabupaten untuk maju ke putra-putri pariwisata Kabupaten Banjar, dan aku terpilih. Terus aku melanjutkan ke tingkat provinsi. Alhamdulillah terpilih lagi menjadi seorang putra pariwisata Geopark Meratus Kalimantan Selatan. Keren. Tahun 2023. Dan di samping itu juga aku adalah seorang bisa dikatakan pengusaha muda ya. Waduh, keren banget ya tuh. Pengusaha muda. Enggak, aku salah seorang founder di salah satu percetakan yang ada di Kabupaten Banjar. Jadi di sela-sela kesibukan menjadi seorang aktivis, terus di dunia pageant, aku juga mengembangkan bisnis aku. Aku kemarin lihat SW kamu tuh. Apa tuh? Lagi main bola. Jadi Oh, kiper. yang main futsal itu ya? Iya. Hobi kamu Sebenarnya kalau main futsal itu memang hobi dari kecil. Tapi kemarin dulu tuh kan aku sempet jadi atlet juga, atlet. Oke. Dan pada tahun 2016 karir aku di dunia futsal itu terhenti karena divonis dokter aku tuh cedera yang memang lumayan berat, yang tidak mengharuskan aku untuk tidak boleh lagi main bola atau main futsal. Karena bisa kita ketahui seorang atlet itu kan digembleng tiap hari kan, latihan tiap hari gitu. Apalagi dengan posisi aku sebagai seorang kiper, yang notabene seorang kiper itu sering jatuhin badan, kayak split, ngeblok bola seperti itu, dan akhirnya aku cedera. Dan 2016 aku terakhir itu pada kompetisi juga di kejuaraan. Langkah aku terhenti di situ. Dan baru kemarin lagi nih, setelah berapa tahun tuh? Dari 2016 sampai 2023, sekitar 7 tahunan 7 ya? tahunan. 7 tahunan baru kemarin main futsal lagi. Ngos-ngosan. Karena ini ya jarang olahraga ya. Tapi senang kan?
Seneng dong ya. Senang. Beberapa tahun gak bisa Akhirnya vakum kayak itu. mengingat masa-masa kejayaan dulu, Oh. walaupun skillnya udah beberapa persen sangat-sangat berkurang. Jadi sekarang hobi main bola gitu, main futsal gitu ya? Hobi yang Selain- terhenti sih. hobi Kalau terhenti sekarang kalau yang hobinya sekarang mungkin gitu. lebih ke traveling aja. Oh, traveling. Karena dikaitkan dengan apa ya, tugas dan amanahku saat ini sebagai seorang putra pariwisata, juga sebagai seorang nanang. Tentunya gak mungkin dong aku sebagai putra pariwisata gak suka berkunjung ke tempat wisata, kan hal yang sangat bertolak belakang. Jadi sekarang tuh lebih suka traveling. Traveling. Oke. Kabar orang tua nih gimana? Alhamdulillah orang tua sehat, Alhamdulillah, ya, baik. sehat. Mama lon abah sehat. Alhamdulillah. Oke. Khalid ini kan anak terakhir gitu kan? Bener. Dari berapa bersaudara tuh? 9 Anak kalau nggak salah bungsu ya? dari 9 bersaudara. Kalau bisa dikatakan tuh keluarga besar ya. Keluarga besar ya. Biasanya tuh anak terakhir itu kan manja gitu. Gimana? Stigma masyarakat ya. Iya, stigma anak masyarakat. terakhir itu manja, terus apa yang diinginkan si anak terakhir selalu diturutin. Iya. Memang hal itu aku rasakan. Sampai kakak aku tuh sering bilang kayak gini ke orang tua, bilangin orang tuanya aplikasi lah ke aku. Sebenarnya enggak, dan kebetulan aku tuh dididik di keluarga yang memang dibiasakan mandiri sejak dini kayak gitu. Jadi bapak aku itu kan tegas orangnya, terus disiplin waktu, dan akhirnya yang dulunya terbentur hinggalah saat ini terbentuk berkat didikan orang tua. Khalid ini nih rupa gitu. Kalau orang bilang itu rupa Khalid itu mirip siapa sih? Abah kah atau mama? Kalau orang kebanyakan bilang tuh aku tuh lebih condong ke abah. Abah. Oke. Apa tuh? Karena dari 9 bersaudara, ke-8 ini lebih condong ke ibu. Mama. Tapi aku sendiri yang lebih condong ke abah. Abah. Itu sih kata orang. Tapi orang, kan iya. ya mata orang kan beda-beda juga. Iya. Aku sendiri mungkin kalau ngeliat di depan kaca, wah aku lebih mirip mama, kan bisa jadi. Kalau menurut Khalid mirip siapa tuh? Balance lah, ada perpaduan Ya. ya. Oke. Mungkin dari sifat lemah lembutnya dari mama, lemah terus lembut. tegasnya dari bapak kan. Iya. Karakter orang tua yang menurut Khalid itu Yang kebanyakannya gitu gimana? Yang paling berkesan itu abah tegas, mama Tegas ya. lemah lembut. Itu sih. Bisa dilihat sih ya. Kadang tegas, kadang lembut gitu. Sebagai seorang Khalid kan. Iya. Ada saatnya gitu tegas, saat mau mengurusi organisasi atau apa. Tapi ada juga saatnya kayak gini kan, masa tegas? Iya. Kan harus mulai senyum. Merasanya. Senyum itu ibadah. Iya, betul. Bener gak? Iya dong. Gimana? Oke. Untuk organisasi nih yang diikuti saat ini apa sih? Berbicara tentang organisasi, waduh jadi flashback nih ya. Iya. Sebelum aku terjun ke dunia pageant juga, aku tuh terlahir dari jauh sebelum masuk ke dunia organisasi, aku terlahir dari seorang santri. Jadi aku dibesarkan di lingkungan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar. Terus masih menempuh dunia pendidikan saat itu, aku memberanikan diri untuk ikut di dunia organisasi. Organisasi pertama yang aku ikuti adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU ya? IPNU Kabupaten Banjar pada tahun 2000 berapa ya? 2017 sampai 2018 ya? Lupa. Itu kan aku ikut Makesta namanya. Kalau awal gabung di IPNU PPNU itu kan namanya Makesta, masa kesetiaan anggota. Persyaratan untuk menjadi seorang anggota dari IPNU ataupun IPPNU. Nah, dari situ aku ikut Makesta, dapat materi-materi tuh tentang KNU-an, Aswaja, terus keorganisasian, terus pemerintahan dan lain-lain. Dari situ aku mulai terbiasa berorganisasi yang dulunya aku tuh bingung organisasi itu apa sih. Dalam pikiranku saat itu organisasi itu cuman kegiatan itu sehari udah Selesai. habis, gak ada apa-apa lagi. Oh ternyata organisasi ini berkelanjutan. Dan dari situ aku banyak belajar dari bimbingan senior juga. Alhamdulillah setelah di IPNU aku ikut organisasi di lain juga.
yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, Itu contohnya KSR ya, kita kan ya, satu gitu kan. KSR PMI unit markas Kabupaten Banjar. Kalau Misna ini ya KSR unit Stikes. Iya, unit stikas. Intan. Tapi kan kita Satu naungan di PMI kan. Kabupaten Banjar. Terus aku juga pernah aktif dan menjabat sebagai wakil ketua divisi SDM Sumber Daya Manusia di Pemuda Bakti Banua Yayasan Hasnul Center, dan berkat di situ aku juga dipercayai kemarin menjadi salah seorang penyiar radio di Gol Radio 106,7 FM yang punya Hasnul Center. Dan setelah itu juga berbicara tentang organisasi banyak sebenarnya, banyak. Nggak apa-apa. Tapi yang paling berkesan itu, yang paling melekat di hati itu Ibnu ya. karena aku terlahir dari Ibnu. Iya, dari awal gitu Dari kan awal. meniti karir di Ibnu. yang belum pernah ataupun nggak paham tentang organisasi, di Ibnu aku dapat. Kemarin tuh ikutnya kenapa tuh? Karena dipaksa temen, dipaksa dipaksa tetangga temen. sih sebenarnya. Oke. Karena aku tuh seberangan rumah sama dia, rekanita IPPNU, sekarang udah di Batu Licin orangnya, Oke. udah nikah juga. Jadi aku tuh dipaksa, Lid, ayo dong ikut Ibnu, kayak gini, sini datangin ke gedung, ambil formulir. Ya udah kan, anak santri polos kan, nggak tahu apa-apa. Ambillah formulir, isi formulir, terus kirain kan ya tadi setelah kegiatan udah beres kayak gitu, ternyata berkelanjutan. Itu sih. Banyak sih kesan pesan ataupun yang membekas di Ibnu tuh banyak. Yang pasti kekeluargaannya juga sangat terasa di Ibnu. Kalau di KSR itu ya kita kemanusiaannya juga. Di bidang kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Karena kita di KSR ini dilatih menjadi seorang relawan yang tangguh, relawan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Banyak sih ya manfaat yang kita Banyak. rasakan. Iya. Awal-awal gabung kalau bicara tentang KSR PMI itu awalnya Itu kan yang orang tua itu kan, yang kamu Iya. pernah ceritakan. Iya, aku juga pernah cerita sama Misna, ya karena orang tua aku dulu pernah dibantu sama relawan, terus PMI juga pernah 2 kali waktu itu. Abah aku kecelakaan di jalan sama kecelakaan kerja di rumah. Dan pada saat kecelakaan kerja di rumah tuh PMI yang duluan datang terus nanganin sampai dibawakan ke rumah sakit, dan saat itulah aku berbicara dengan diriku sendiri, orang tua aku ditolong, bagaimana caranya aku harus menolong orang lain. Dan aku pada saat itu menunggu pendaftaran, nggak ada tuh hampir 2 tahun nggak ada pendaftaran penerimaan rekrutmen karena COVID ya. COVID kemarin. Terus pada tahun 2020 alhamdulillah dibuka pendaftaran, aku daftar, dan setelah melewati berbagai proses wawancara segala macam alhamdulillah nyatakan lulus. Aku juga setelah bergabung itu ngambil sertifikasi di bidang Satgana, Satuan Penanganan Bencana. Kemarin kan kita Iya, barengan ya. Satgana. Barengan. Jadi kita di KSR PMI itu banyak cabangnya. Iya. Ada yang memang mengahlii di bidang pertolongan pertama, ada yang tanggap darurat bencananya, ada juga yang asesmennya. Jadi banyak sih. Kalau aku lebih tertarik ke penanganan bencana, sama sebenarnya asesmen juga tertarik aku. Setelah itu kita ke fasilitator ya. Iya, pelatihan fasilitator PMR. Dan kita juga ikut melatih gitu kan di berbagai sekolah. Kalau aku kemarin setelah ikut pelatihan fasilitator, aku melatih di MA Al Istiqomah Sungai Tabuk. Iya, Sungai Tabuk. Kemarin pernah aku ajak juga Iya kan, dong. ngelatih anak-anak. Bukan anak-anak kita tapi anak-anak orang. Anak-anak SMA. orang nanti. Iya. Untuk saat ini nih, kan Khalid nih kan sibuk banget gitu kan Hektik. di perduta-dutaan. Iya. Oke. Untuk Ibnu sama KSR ini aktif juga masih. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang keaktifan ya, ataupun ya karena aku banyak organisasi juga, bagaimana caranya aku menanamkan dalam diriku memanage waktu sebaik mungkin. Jangan sampai salah satu itu lebih dominan. Ya mungkin barangkali hari ini aku lebih dominan ke dunia, ya sebut saja ke dunia pageant ataupun dunia perdutaan ya, karena sifatnya ya di dunia pageant ataupun dunia perdutaan itu kan menjabat 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun ya sudah lengser, regenerasi lagi. Tapi kalau di organisasi kan sifatnya bisa sampai kapan aja. Iya. Jadi mungkin itu yang lebih aku prioritaskan saat ini.
Tapi misalkan ada kegiatan-kegiatan di organisasi lain pun aku dengan kesibukan yang ada harus bisa membagi waktu untuk tetap berhadir dan berkontribusi tentunya. Oke nih, kalau masalah kegagalan, Berbicara tentang kegagalan. Berbicara tentang kegagalan, Nanang Khalid ini kan kita pernah daftar itu kan, Nanang Galuh. Barengan kan kita Barengan, 2021. tahun 2021. Kemarin kita barengan Iya. ikut Nanang Galuh dan disitulah awal kita kenal ya kan, sampai sekarang. Semoga sampai Ingat nanti. banget tuh Iya. waktu setelah diumumkan waktu angkatan kita itu ada namanya semifinalis ya, Iya, 25 semifinalis. pasang. Alhamdulillah kita masuk 25 Iya. pasang, terus pas pengumuman 8 pasang finalis kita gagal. Kita gagal. Setelah itu kamu ingat kita ngapain? Kita makan bareng ke alun-alun Martapura. Meratapi nasib. Meratapi nasib. Aduh. Sampai tengah malam tuh. Iya. Beberapa orang ya, ada Galuh Tia, ada Nanang Surya juga ya. Galuh Dina yang Galuh Dina ya. sekarang. Winda Dinda juga Iya. yang sekarang menjadi seorang Galuh. Jadi berbicara tentang kegagalan ataupun orang melihat sosok seorang Khalid nih, Khalid yang penuh prestasi, Iya, sukses sekarang sukses gitu kan. sekarang. Sebenarnya dulu tuh pernah gagal juga Iya. dan nggak sekali sebenarnya. Kalau di ranah-ranah lain ya sering kita gagal. Tapi kalau di dunia perdutaan tahun 2020 sih, 2021 yang membuat seorang Nanang Khalid rajin belajar, terus kalau bahasa Banjarnya itu cangkap, dan alhamdulillah tahun 2022 menjemput rezeki. Keren menjadi sih seorang ya. anak. Karena kan kita jatuh untuk bangun itu. Oke, ini beberapa saat lagi nih kan beberapa Amin itu kan mau dibuka kan. Oh iya, ini pemilihan Nanang Galuh Intan Iya. Kabupaten Banjar tahun 2023. Mau daftar Gak kerasa nih, aku udah mau lengser Lengser aja. lagi, Padahal kalau dijalanin ya 1 tahun tuh gak kerasa banget. Apalagi kita di Nanang Galuh ini kekeluargaannya itu juga sangat terasa. Dan for your information nih buat kawan-kawan di rumah juga yang sudah berusia 17 tahun sampai 24 tahun yang ingin mengasah dirinya, yang ingin mengasah soft skill maupun hard skillnya, boleh tuh dicoba ikut audisi Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar tahun 2023. Apa aja sih persyaratannya, terus apa aja sih yang harus dilampirkan, harus disiapkan. Boleh kalian cek IG-nya Nanang Galuh Banjar. Di sana sudah ada di link bio-nya kita kita terterakan mengenai juknis maupun formulir pendaftaran Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar tahun 2023. Atau kalian bisa langsung hubungi aku secara personal di IG aku Nanang_Khalid. Wah, promosi nih. Promosi dong. Enggak. Supaya semakin banyak fans. Waduh, enggak. Wow. Tips and triknya dong biar bisa kayak Nanang Khalid. Biar bisa masuk Nanang Galuh juga. Oh gitu. ya, tips and trick menjadi seorang Nanang ataupun Galuh. Galuh, ya. Tips and tricksnya yang pertama tentunya belajar ya, karena tanpa kita belajar kita gak bakal bisa. Yang pertama tuh aku pasti selalu tanamkan restu orang tua sih, minta doa, minta restu orang tua, terus belajar tentunya, belajar tentang apa aja sih Nanang Galuh. Terus Nanang Galuh itu kan bergerak di bidang apa sih? Akan ada 7 bidang tuh nanti yang akan ditanyakan Dewan Juri. Ada kebudayaan, pariwisata, bahasa asing, pemerintahan, kepribadian, keorganisasian, dan juga keagamaan. Jadi 7 bidang itu harus memang kita pelajari sebelum mengikuti audisi. Gak mungkin kan kita gak belajar apa-apa terus ikut audisi pelongo terus langsung jadi Nanang kan gak mungkin. Jadi semua itu butuh proses belajar tentunya, terus doa sih menurut aku. Karena pada tahun 2021 aku tuh menanamkan aku tuh pengen ngasih kejutan ke orang tua. Pada saat grand final nanti baru aku kabarin orang tua. Ternyata gagal. Di tahun 2022 aku balik lagi mindset aku dari awal minta doa, minta restu sama orang tua. Bahkan saat mau tes tertulis, saat mau wawancara, aku tuh selalu kasih kabar kalau ada kesempatan ke orang tua. Mah, ini aku mau tes tertulis. Mah, ini aku mau wawancara, doakan. Mah,
ini aku mau tampil bakat, mau presentasi, doakan. Dan alhamdulillah dengan aku izin restu orang tua, kayak ada motivasi tersendiri dalam diri, kayak ada keyakinan kayak gitu. Gak mungkin doa kuitan aku nih gagal, gak mungkin doa kuitan aku nih kada diijabah lawan Allah. Pasti diijabah, pasti Allah Ta'ala tuh maha tahu, maha adil kan. Apalagi doa orang tua itu kan sangat mustajab. Doa orang tua itu kan melebihi doanya para wali, seperti itu. Jadi itu salah satu penyemangat, motivasi dan spirit untuk aku mengikuti audisi saat itu. Dan alhamdulillah terbukti lolos menjadi seorang finalis, bahkan dinobatkan menjadi seorang Nanang Kabupaten Banjar tahun 2022 yang sebentar lagi akan lengser. Dan kebetulan juga aku kegiatan pemilihan ini diamanahi sebagai ketua pelaksananya. Jadi lagi hektik-hektik banget nih nyiapin, terus perizinannya juga. Pokoknya bagi kalian jangan lupa daftar. Aku tunggu di pemilihan Nanang Galintan Kabupaten Banjar tahun 2023. Aku mau daftar juga. Harus dong. Karena tahun 2022 aku kemarin tuh ngajak kamu malah ini ya, sibuk apa kemarin? Skripsian ya? Enggak. Atau apa? Sekarang Pokoknya kamu ada ini ya, ada kesibukan saat itu, jadi gak ikut daftar. Padahal kalau coba di tahun 2022 siapa tahu udah dikit. Tahun ini harus coba Misna. Sekarang Yang dulunya aku nyebut Misna, nanti wah Galuh Misna. Wah Galuh Misna. Wah. Amin. Enggak ya, sebutan seorang Nanang ataupun Galuh itu sebenarnya tidak terkhusus untuk yang diberikan predikat Nanang ataupun Galuh. Enggak. Sebenarnya semua pemuda-pemudi yang ada di Banjar, orang Banjar itu sebutannya memang Nanang untuk lelaki yang bujangan, Galuh untuk cewek yang bujangan. Karena sebutan itu terlahir dari masa kerajaan Banjar dulu. Nanang dan juga Galuh. Karena Nanang dan Galuh representasi dari pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Banjar. Menjadi, oh ya, kita minum dulu ya. Ngomong-ngomong dari tadi haus kan. Iya. Ini dari air mineral Santri ya. Oke. Iya, Santri. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget ya airnya ya. Kayak ada manis-manisnya gitu. Oh enggak. Nanti copyright. Enggak. Bukan dong. Enggak. Ini rasa. Oh ini sama kayak background aku, Santri. Santri, iya. Mewakili banget air mineralnya. Terima kasih air mineral Santri. Wah. Kesan dan pesannya nih Nanang Khalid setelah terpilih menjadi Nanang Kabupaten Banjar ya, tentunya di Kabupaten Banjar. Terus motivasi untuk pemuda-pemudi yang ada di luar sana gitu kan. Ayo dong. Kesan pesannya sebenarnya banyak ya. Yang pertama tentunya bersyukur karena bisa diamanahi, diberi tanggung jawab menjadi seorang Nanang Kabupaten Banjar. Sangat bahagia tentunya, dan satu hal yang nggak bisa aku lupain di Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar, lagi-lagi aku sebutkan kekeluargaannya, karena setelah aku menjabat menjadi seorang Nanang, aku dipersiapkan menuju provinsi, itu seluruh senior dari angkatan 2012 sampai angkatan aku sendiri itu sangat-sangat membantu. Itu sih. Dan pesannya terusus buat kaum milenial, para pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Banjar maupun di Kalimantan Selatan umumnya. Jangan pernah bosan untuk terus belajar dan juga mencoba. Karena tanpa kita mencoba, kita gak akan bisa mengukur tingkat ataupun kualitas diri kita. Jangan berpikiran takut gagal duluan, karena banyak nih Misna, banyak yang insecure duluan. Iya. Duh, aku gak good looking nih. Duh, aku kurang tinggi badan nih. Aku pendek, aku nggak cantik. Nah, gimana mau daftar menjadi seorang Nanang ataupun Galuh atau di dunia percintaan? Sebenarnya itu bukan menjadi penghalang Ya. tapi sebenarnya itu menjadi tantangan tersendiri menurut aku. Kayak misal tinggi badannya kurang tapi intelektualnya Hebat sangat diperhitungkan juri kayak gitu. Iya.
Jadi walaupun tinggi badannya kurang, tapi dia menurut juri layak dinobatkan menjadi seorang Nanang ataupun Galuh, ya pasti ada aja rezekinya nanti. Jadi pesan aku, motivasi dari aku, jangan pernah bosan untuk terus belajar dan mencoba dimanapun dan kapanpun. Karena balik lagi, kita dimana saja bisa belajar. Saat kita mengendarai sepeda motor pun kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Seperti itu, Misna. Oh ya, satu lagi nih Misna. Pesan-pesan buat yang mau daftar Nanang Galuh nih. Pesan-pesannya, persiapkan diri, mental, fisik, dan juga belajar ya, belajar. Sama satu lagi restu orang tua, sangat penting. Dan juga ini sudah H-8 nih, H-8. Yuk buruan buat kalian. Jangan lupa daftar di link yang ada di bio di Instagram Nanang Galuh _Banjar, nanti ada di sini ya. Klik keranjang kuningnya enggak. Itu Misna. Jadi buat kaum muda-mudi jangan merasa syukur duluan lah. Coba aja dulu. Siapa tahu rezeki. Kalau enggak coba lagi. Aku aja 2 kali kok. 2021 gagal, aku coba lagi di tahun 2022. Alhamdulillah berhasil. Jangan pernah berhenti mencoba. Oke. Baik, terima kasih Nanang Khalid sudah menyempatkan waktunya datang ke sini dengan segala kesibukan yang hektik banget ya. Tapi berkesempatan itu kan bisa hadir di sini. Terima kasih juga aku sampaikan kepada NU Banjar, TV NU Banjar, khususnya pada kegiatan kita malam hari ini, podcast Bincang-Bincang Milenial. Karena di podcast ini menurut aku mengulik dan juga sangat bermanfaat untuk para pemuda-pemudi yang ada di luar sana. Dan tentunya podcast ini berkelanjutan ya, mengundang para pemuda-pemudi, para milenial yang berprestasi. Karena aku salah satu pengikut TV NU Banjar yang bisa dikatakan setia juga. Kalau ada video-video baru tuh aku tonton. Kemarin ada juga aku lihat duta bahasa, pemenang duta bahasa ya, putra-putri HKI. Dan dulunya juga aku pernah diundang pakai selempang Nanang dan juga Galuh. Itu sangat luar biasa. Sangat berkesan sih TV NU Banjar. Terima kasih. Oke, mungkin bincang-bincang kita kali ini cukup sampai di sini. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jika ada masukan silahkan di komen. Mungkin sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di BBM selanjutnya.